Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anjeli Agustia. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika E, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kalkulus integral loh. Nah, sekarang apa sih itu integral? Nah, integral itu adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan antiturunan atau kebalikan dari turunan. Integral sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama ada integral tak tentu, dan yang kedua ada integral tentu. Sekarang, apa sih itu integral tak tentu? Nah, integral tak tentu adalah bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi. Rumus umum integral tak tentu antara lain, integral f aksen x dx sama dengan fx ditambah c. Nah, sekarang apa sih itu integral tentu? Nah, integral tentu adalah menghitung luas daerah di bawah kurva. Kalau misalnya nih, kalian punya fungsi y sama dengan fx, otomatis fungsi konstanta itu kalau misalnya kita buat grafik, dia akan lurus seperti ini. Nah, kalau kalian misalnya mau menghitung rumus luas yang udah aku arsir ini, kalian cukup menggunakan rumus luas persegi panjang. Nah, kalau misalnya kalian punya fungsi linier seperti ini dan seperti ini. Jika kalian ingin menghitung rumus luasnya ini, kalian cukup menggunakan rumus luas segitiga, dan yang ini kalian cukup menggunakan rumus trapesium loh. Tapi, bagaimana jika bentuknya seperti ini? Bentuknya itu nggak karuan, seperti roller coaster atau seperti gunung. Nah, kita harus berterima kasih kepada Bapak George Friedrich Wilhelm Riemann ini, karena beliaulah yang sudah menemukan cara untuk menghitung luas daerah di bawah kurva yang nggak beraturan kayak tadi. Jadi Bapak ini telah menciptakan cara untuk menghitung luasnya, yaitu dengan membentuk suatu poligon-poligon atau kotak-kotak. Nah, jadi poligon itu bisa menghampiri luas daerah yang berada di bawah kurva tersebut. Nah, sekarang mari kita coba menggunakan rumus yang telah diciptakan oleh Pak Riemann tadi. Caranya yaitu, jika kalian punya kurva y sama dengan fx, nah kalian ingin menghitung luas yang ada di dalam sini. Kan nggak mungkin tuh kalian pakai rumus luas persegi panjang. Kalian juga nggak mungkin pakai rumus luas trapesium, apalagi rumus luas segitiga. Nah, jadi dari cara yang telah diciptakan Pak Riemann tadi, kita bisa menghampirinya dengan poligon-poligon seperti ini. Jadi kita membentuk banyak persegi panjang, di mana persegi panjang itu dibagi menjadi lebarnya itu sama semua, atau dilambangkan dengan delta x, dan panjangnya itu yang berbeda-beda menjadi fxi. Nah, kan kita udah tahu nih kalau luas persegi panjang itu rumusnya panjang dikali lebar. Karena tadi kita udah mendefinisikan bahwa lebarnya itu menjadi delta x dan panjangnya itu menjadi fxi, maka luas sama dengan fxi dikali dengan delta x. Nah, karena persegi panjangnya di sini ada banyak, dari ujung sini sampai ujung sini. Jadi, kita harus jumlahin dulu semua luasnya. Jadi, persegi panjang yang satu luasnya ada berapa, persegi panjang yang kedua luasnya berapa, sampai persegi panjang ke N itu luasnya berapa. Nah, kalau kita singkat, kita jadiin notasi sigma. Jadi, sigma I sama dengan 1 sampai N, luas persegi panjang atau fxi dikali dengan delta x. Begitu. Nah, next. Semakin banyak kotak, maka ruang kosong jadi semakin tertutupi. Jadi, kita bisa menggunakan limit n menuju tak hingga, atau bisa disebut dengan
jumlah semua kotaknya. Artinya itu menuju tak hingga semakin banyak kotak sampai kotaknya itu menuju tak hingga jumlahnya. Terus dari jumlah luas semua kotak tadi jadinya limit X menuju tak hingga. Tadi kan luasnya menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N fxi dikali dengan delta X. Terus di sini muncullah notasi baru atau yang kita namakan dengan integral tentu dari limit. Jadilah notasi integral A sampai B, tadi kan ujung kiri sama ujung kanannya dari A sampai B. Maka kita bisa sebut dengan integral A sampai B, terus fx dikali fx. Dan maaf, integral A sampai B dikali fx dikali dx. Maka dapat dibaca integral tentu dari fx terhadap x dengan batas A sampai B. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kita menggunakan rumus yang telah diciptakan oleh Bapak Raymond tadi. Nah, seperti yang kita ketahui pada soal, A-nya itu sama dengan 0, B-nya itu sama dengan 2, fx-nya yaitu 2x ditambah 3. Jadi, yang pertama kali kita cari adalah delta x. Delta x rumusnya adalah B dikurang A per N. B-nya tadi 2 dikurang 0 per N. N-nya tetap jadinya hasilnya 2 per N. Yang kedua kita harus mencari XI. Rumus XI adalah A ditambah delta X dikali I. A-nya tadi 0, delta X-nya 2 per N dikali I. Sama dengan 2I per N. Nah, sekarang kita cari fxi-nya. Fxi sama dengan 2 dikali 2i per N ditambah 3 sama dengan 4i per N ditambah 3. Nah, kalau Rn-nya kita menggunakan sigma i sama dengan 1 sampai N fxi dikali delta X. Sigma i sama dengan 1 sampai N sama dengan 4i per N ditambah 3 dikali 2 per N. Jadi, sigmanya ini kan milik semuanya, jadi kita bagi aja. Jadi 2 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N, 4I per N ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N dikali dengan 3. Jadi, udah nih kan, kita coret aja mana yang bisa dicoret. Jadinya tuh hasilnya 2N dikali 2 per, jadinya itu 2 per N dikali 2N ditambah 2 ditambah 3N, hasilnya 2 per N, 5N ditambah 2 per 1. Nah, kalau kita jumlahin jadinya 10N ditambah 4 per N. Hasilnya integral 0 sampai 2, 2x ditambah 3 dx sama dengan limit N menuju tak hingga 10N ditambah 4 per N. Hasilnya itu 10 per 1, hasil akhirnya adalah 10. Nah, ini adalah cara yang kedua untuk membuktikan bahwa rumus dari Bapak Raymond tadi adalah benar. Hanya saja caranya ini lebih singkat. Soalnya masih sama dengan yang tadi, hanya saja rumusnya yang berbeda. Jadi, rumusnya yaitu integral A sampai B fx dx sama dengan fx batas B menuju A. Mungkin rumus ini sering kita gunakan pada saat kita SMP. FB dikurang FA. Soalnya yang tadi yaitu integral 0 menuju 2, 2x ditambah 3 dx sama dengan 2x kuadrat per 2 ditambah 3x batas 2 menuju 0. Ini tadi turunan dari soalnya ya. Sekarang yaitu x kuadrat ditambah 3x. Nah, kita masukkan angkanya. Jadi, 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 3 kali 0. Hasilnya 4 ditambah 6 dikurang 6, hasilnya 10. Sama halnya dengan yang tadi kok, hanya saja rumusnya lebih singkat. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan karena di sini saya juga masih belajar.
Thanks for watching and thanks for your attention. Ilaliko ma'asalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.